Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dunia Informasi dan Inspirasi. Kali ini kita membahas tentang budidaya cacing sutra lagi teman-teman. Dan kali ini kita main ke tempat teman yang lagi membuat lahan cacing sutra baru, yaitu dengan diberi alas plastik dan diberi alas terpal teman-teman. Banyak orang yang belum tahu tentang bagaimana cara budidaya cacing sutra dan manfaat budidaya cacing sutra. Di sini kita bahas dulu. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Beliau, selain budidaya cacing sutra, beliau juga memiliki kolam yang sangat banyak. Selain budidaya cacing sutra, beliau juga menetaskan sendiri atau membuat benih sendiri. Beliau sering menyuplai petani-petani ikan lele di sekitar daerahnya dan juga terkadang di luar daerahnya teman-teman. Ini bisa kita jadikan inspirasi. Dulu sebelum beliau membuat lahan cacing baru, beliau sudah memiliki lahan cacing yang telah saya share di video saya sebelumnya. Namun lahan cacing sutra beliau itu langsung ke tanah, yaitu di persawahan teman-teman. Namun yang kita ketahui, ketika kita mempunyai lahan cacing sutra di tanah yang tanpa alas, itu sangat susah untuk mengontrol air. Dimana waktu hujan turun atau hujan deras, lumpurnya akan terbawa arus dan pakannya pun terbawa arus. Beda dibandingkan dengan cacing sutra yang kita budidaya di lahan yang beralaskan terpal ataupun plastik. Kita bisa menyetel air dan bisa maksimal untuk penyerapan pakannya karena pakan-pakan tersebut tidak terbawa arus air. Ketika musim kemarau pun kita sangat mudah untuk memberikan air karena tidak terserap oleh tanah yang lainnya. Dan ketika hujan turun atau hujan deras, kita tinggal memberikan pembuangan pada kolam tersebut sehingga airnya tidak meluap banyak dan tidak banjir teman-teman. Ini adalah sebuah inspirasi bagi kita, dimana ketika kita memiliki lahan yang luas dan tidak terpakai, kita bisa manfaatkan untuk budidaya cacing sutra. Beliau juga adalah inspirator saya dulu. Sebelum saya mengenal cacing sutra, beliau lebih dulu mengenalkan cacing sutra kepada saya. Namun ketika saya membuat lahan dengan alaskan terpal dan alhasil lahan saya itu menghasilkan cacing sutra yang sangat banyak dan melimpah dengan perawatan yang tidak susah dan tidak sulit, beliau ingin juga membuat lahan yang seperti kita, yaitu dengan diberi alas. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan perawatan dan untuk memaksimalkan panen. Karena perlu kalian ketahui sendiri, cacing sutra ketika sudah nyaman di dalam lumpurnya dan sudah nyaman di habitatnya, maka cacing sutra akan pesat perkembangbiakannya dan tidak akan pernah habis. Seperti kalian lihat di video saya sebelumnya, lahan saya cuma 3x4 dan 3x5, itu sudah bisa menghasilkan per hari 20 hingga 30 gelas teman-teman. Harganya pun fantastis, tergantung dari daerah kalian masing-masing, mulai dari 12.000 hingga 15.000 bahkan sampai 25.000, tergantung Anda menawarkan pasar dan peminat pasarnya tersebut teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai budidaya cacing sutra, banyak langkah-langkah yang harus diketahui sebelum Anda terjun ke cacing sutra. Namun ketika Anda sudah merasakan hasilnya, maka teman-teman akan ketagihan dan mungkin bisa ingin untuk menambah lahan lagi teman-teman. Proses pembuatan lahannya pun sebenarnya sangat simpel, sangat praktis. Namun ada cara-cara khusus yang harus diketahui supaya nanti cacing sutranya ketika tumbuh dan ketika berkembang di kolam itu tidak gampang mati dan perkembangannya sangat pesat teman-teman. Itu kolam induk di depannya teman-teman. Dan pembuatan kolam cacing sutra itu sebenarnya tidak harus dengan lumpur yang banyak, minimal 10 cm sampai 20 cm saja sudah cukup teman-teman. Namun perawatan harus teman-teman ketahui, ada perawatan khusus tergantung dari ketebalan lumpur.
di lumpur 10 cm itu bagaimana cara merawatnya itu beda, dan di lumpur yang 20 cm pun beda sendiri teman-teman. Begini pengolahan lahannya teman-teman. Semoga teman-teman terinspirasi dan semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan dari video ini. Ini kolam saya teman-teman ketika sudah jadi dan sudah berlumpur, dan cacingnya alhamdulillah setiap harinya berkembang sangat pesat sekali teman-teman. Per hari bisa target 20 hingga 30 gelas, bahkan lebih teman-teman. Itu lahan saya cuma 2 buah terpal dengan ukuran 4x6 dan 3x5 teman-teman. Siapa nenek masih. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis susah dan tidak memiliki modal banyak, alangkah baiknya untuk mencoba usaha ini teman-teman. Semoga teman-teman semua terinspirasi. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya dan salam sukses.